Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersukacita, tetap bersemangat karena Yesus ada bersama dengan kita. Dan kita pasti bisa melewati segala situasi, apapun tantangan dan rintangannya. Mari kita mau siapkan hati kita mau memberi yang terbaik pada Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur dan sorak-sorai kita. Karena hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Hosana. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku sembah Engkau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Katakan ku puji namamu, ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Allahku, Hosana yang ditinggi. Lagi katakan sama-sama. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu. Katakan hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur. Ku sembah Engkau Allahku, Hosana yang ditinggi. Sekali lagi, sama-sama katakan. Hosana, Hosana, amin. Hosana yang ditinggi. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu. Amin, amin Tuhan. Hatiku bersyukur, ku sembah Engkau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi.
kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati Engkau hari ini. Di tengah-tengah perhimpunan kami, di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menikmati kebesaran-Mu. Sehingga kami tidak perlu lagi takut dan khawatir. Selama kami berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, oleh sebab itu hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Ibadah kami, Tuhan, hanya kami persembahkan hanya kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua hari ini yang beribadah kepada Tuhan. Taruh roh sukacita, taruh roh iman yang besar Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami tetap berada di dalam rencana Tuhan. Hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita mau bersukacita bersama-sama. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu supaya kita tetap sehat, kita tetap ceria, kita tetap semangat. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, ku naikkan syukurku. Karena ada kasih yang begitu besar yang jauh lebih luas daripada dosa yang terlimpah atas kita. Amin. Haleluya. Yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Dengan bertepuk tangan, maka aliran darah di tangan kita akan lancar. Kita menjadi sehat. Amin. Puji Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
yang kau beri, dan kini hanya untukmu akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dengan berkelimpahan. Amin. Apapun situasinya dan kondisinya, saya percaya Tuhan memberkati kita dan tidak biarkan orang-orang percaya meminta-minta kepada Dia. Oleh sebab itu, mari dengan iman. Dalam kesempatan ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah dengan keluarga maupun dengan berkelompok. Kalau ada yang ingin memberikan persembahan, boleh mulai disiapkan persembahannya dan dikumpulkan secara mandiri di masing-masing keluarga dan masing-masing kelompok. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan Bapak Ibu Saudara persembahkan kepada Tuhan. Bapak di surga, kami tahu bahwa saat ini situasinya tidak mudah, ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kami, tetapi itu tidak dapat membatasi kami untuk memberikan ucapan syukur kami, mempersembahkan apa yang menjadi bagian kami untuk Engkau. Oleh sebab itu, apa yang sedang dipersiapkan oleh jemaat Tuhan, persembahan-persembahan yang akan diberikan, Tuhan kuduskan dan sucikan, dan apa yang akan dipersembahkan itu menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, aku diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi saudara. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup. Amin. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Untuk menyediakan.
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kita terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, menjadi kekuatan iman dalam hidup kita. Kita mau sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian. Maka jiwaku pun memujimu. Haleluya. Amin Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, amin, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Bapak. Kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa, dan Engkau sanggup memberkati kami, bukan hanya secara materi, tetapi berkat kesembuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita, semangat yang besar, itu Engkau curahkan bagi kami. Kalau Engkau sudah mati di kayu salib mengalahkan maut, terlalu mudah Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sebentar kami rindu Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami. Berkati kami dengan suara-Mu, sehingga kami semakin dikuatkan iman kami di dalam Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, mengurapi dan memakainya untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi berkat bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita semua sudah bersama-sama duduk dan saling melihat ke kiri dan ke kanan. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Walaupun sekarang saudara ada di rumah masing-masing, tapi hati ini ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan
saya mengucapkan selamat bertemu, selamat beribadah, selamat berbakti, selamat mendengarkan firman Tuhan. Judul yang akan saya berikan pada pagi hari ini yaitu tentang kerinduan akan janji Allah. Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham pada saat dia umur 90 tahun. Dalam Kejadian 17, saudara bisa membaca di sini ayat yang ke-7 dikatakan, mari kita baca bersama-sama Kejadian 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku menjadikan Allah mereka. Puji Tuhan, saudara, ini adalah percakapan Abraham dengan Allah pada waktu Allah mengunjungi dia. Dan Tuhan berkata bahwa dia mempunyai janji bahwa keturunan Abraham itu akan keturunan Abraham itu diberikan janji yang kekal. Dan di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi tanah Kanaan itu adalah satu ikatan janji kepada Abraham, ya. Saudara, rupanya tanah ini menjadi tanah yang sampai selama-lamanya diberikan kepada milik dari keturunan Abraham. Itu pun ditulis dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7, ya, janji Allah itu diulangi lagi. Ya, dikatakan dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari orang-orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 3 ini ada satu cerita lagi yang berbeda dengan peristiwa dengan Abraham. Tapi dalam Keluaran 3 ayat 7 ini ada satu kesengsaraan yang dialami oleh umat di negeri Mesir. Karena apa? Kalau saudara baca dari ayat dari pasal pertama, orang-orang Israel ini, saudara, sangat diberkati dengan keturunan. Semakin hari semakin banyak. Dan lalu orang Mesir sendiri ketakutan. Takut nanti mereka dibalik menjajah. Ya, mereka akan menjajah orang-orang Mesir. Oleh sebab itu anak-anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Dan mereka sudah berbicara kepada para bidan-bidan, kalau ada anak laki-laki yang lahir harus dibunuh.
saudara, begitu rupa perasaan takut dari orang-orang Israel atau bangsa Israel ini, saudara, karena kejahatan yang dibuat oleh bangsa Mesir, orang Mesir. Akhirnya mereka ditekan sampai mereka harus bekerja keras, kerja rodi ya saudara, dari pagi sampai malam. Mereka harus bekerja keras dan mereka mengalami sangat-sangat sengsara, saudara. Itulah sebabnya mereka berseru kepada Tuhan. Bahkan mengerang. Mengerang itu artinya seperti orang yang sedang mau bersalin. Begitu tekanan terjadi. Dan akhirnya saudara-saudara, kalau saudara membaca, ini kita memberi judul tentang kerinduan akan janji Allah. Kerinduan akan janji Allah ini diberikan kepada Musa sebab dia yang akan menghadap Firaun. Saat itu Musa ada di Gunung Horeb ya. Di dalam Keluaran 3 itu ayat 7 itu dia ada di Gunung Horeb. Dia melihat api yang menyala dari semak-semak. Di sanalah Allah berfirman dan di sanalah pula Allah mengutus Musa. Selama 40 tahun saudara, bangsa Israel diproses untuk dapat mewarisi kota Kanaan dengan berbagai-bagai ujian yang berat dan ringan. Apakah arti kerinduan itu, saudara? Kerinduan itu adalah sesuatu yang kita nantikan, sesuatu yang kita idamkan dan harapkan untuk berjumpa seperti Tuhan Yesus. Ia berkata dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-37. Dia katakan demikian, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, inilah kerinduan yang diucapkan oleh Yesus. Ia ingin sekali, saudara, supaya Yerusalem, ya, mereka itu yang ada mau berkumpul dan berlindung di bawah kepak sayap dari seekor ayam, yaitu Yesus. Saudara, tetapi banyak nabi, banyak orang-orang suci, banyak orang-orang yang mati dilempari batu dan mereka yang diutus, saudara, mereka mati karena kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Mengapa mereka tidak mau merindukan janji Allah? Karena dalam perjalanan mereka ketika sampai pada hari akhir-akhir tanah perjanjian diberikan, saudara. Kita melihat mereka diperhadapkan pada penyelidikan, pengintaian, dan mencari kebenarannya dengan bagaimana kota Kanaan itu. Mari kita lihat lebih dahulu, saudara, bagaimana yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan. Itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya dan mengaku bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu
mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Puji Tuhan, saudara. Dalam hal ini kita melihat, saudara, bahwa di dalam Ibrani pun sudah dituliskan bahwa ada satu kota yang disebut tanah surgawi. Kota itu, saudara, adalah sesuatu kota yang dirindukan supaya mereka bisa masuk ke tanah air itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, diperlukan apa? Iman mereka, saudara. Tetapi iman mereka tidak memperolehkan janji itu karena hanya mereka bisa melihat dari jauh. Inilah sebuah kesulitan yang harus dihadapi oleh kita yang hidup di zaman akhir ini. Oleh mereka juga tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Di dalam perjanjian lama, Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Ada hal yang menghalangi kerinduan akan janji Allah itu. Ya, yang pertama, saudara. Yang pertama, tidak ada kepercayaan tentang tidak percaya karena berita-berita buruk atau busuk. Apakah itu? Bilangan 13 ayat 31 dikatakan mereka berkata, kami tidak bisa maju. Mereka lebih kuat daripada kita. Mereka makan penduduk, perawakannya tinggi-tinggi, orang-orang raksasa. Kami ini seperti belalang. Saudara, penuh dengan ketidakpercayaan. Itu berita-berita yang dibawa oleh sebagian orang yang dari 12 yang masuk ke Kanaan untuk mengintai. Ya, mereka menyelidiki, mereka mencari kebenarannya. Nah, saudara, kita lihat berita yang sering kita terima. Hendaknya kita bandingkan dengan firman Allah. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Ada peristiwa kelaparan di Samaria. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sikat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung itu berharga sesikal dan 2 sikat jelai berharga sesikal. Suatu ya, sesuai dengan firman Allah. Adapun raja telah menempatkan perwira itu dan yang menjadi ajudan itu mengawasi dan mengawasi pintu gerbang. Ia diinjak-injak di pintu gerbang, lalu mati sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Saudara-saudara, mari kita perhatikan pengakuan dari bibir mulut kita dan kita melihat akan ada akhirnya. Apa yang kita ucapkan, saudara?
itu akan terjadi atas diri orang atau perwira ini. Saudara-saudara, ketidakpercayaan sangat membahayakan untuk kita merindukan Tuhan. Yang kedua, saudara, pemberontakan memudarkan kerinduan akan janji Allah. Bilangan pasal 14, mereka bersungut, mereka mengomel. Dengan mengomel, semua orang bersungut dan mereka mengomel. Orang Israel kepada Musa dan Harun. Akhirnya mereka mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Saudara-saudara, ini menunjukkan keputusasaan. Tidak ada masa depan, mati rohani. Jangan sampai saudara kerinduan kita untuk janji Allah, tanah perjanjian itu saudara, itu menjadi pudar. Ya, kenapa kami harus mati di padang dengan pedang melawan musuh di depan? Saudara, mereka mengatakan kenapa kami harus mati? Sebenarnya ini dibutuhkan apa? Perjuangan. Perjuangan. Lalu mereka berkata anak istri kita nanti ditawan. Saudara, mereka melihat dalam segi kekalahan. Lebih baik, lalu mereka berkata lebih baik kita pulang. Berarti kita akan kembali kepada hidup yang lama. Baiklah kita mengangkat. Lalu dikatakan lagi baiklah kita mengangkat pemimpin. Nah, ini pertanda bahwa mereka tidak tunduk kepada pemimpin. Yang ketiga saudara, tidak taat pada perjanjian kerinduan akan Allah. Mereka hendak melempari Yosua dan Kaleb. Kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, turun sampai tidak jadi mereka terbunuh oleh orang-orang itu. Dalam bilangan 14 ayat 12 dikatakan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Saudara, sangat tragis kalau kita hidup, ya saudara, hidup seperti yang dikatakan kenapa mereka tidak bisa mempertahankan kerinduan akan tanah perjanjian itu karena ketidakpercayaan. Karena yang kedua karena pemberontakan yang memudar akan kerinduan janji Allah. Dan yang ketiga ketidaktaatan kepada kerinduan Allah. Mari saudara, pada hari ini kita sudah melihat 3 hal yang sangat berbahaya untuk perjalanan hidup kita. Nah, saudara, pada akhir dari firman Tuhan ini ada 2 persamaan yang berbeda. Kota Kanaan dan kota Yerusalem baru. Di Kanaan saudara, waktu mereka sudah bisa mengalahkan musuh, mereka masuk dalam perhentian. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 11. Mereka sentosa, tak ada perang. Pohon-pohon menjadi tempat peristirahatan. Pohon-pohon menjadi tempat peristirahatan. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Di sana penuh limpah susu dan madu. Yosua 21 ayat 43 dikatakan keamanan, kemenangan seluruh negeri diberikan kepada bangsa Israel. Siapa saudara yang bisa masuk ke Kanaan kecuali mereka yang taat kepada firman Tuhan, yang tidak memberontak, yang tetap saudara-saudara konsisten untuk merindukan janji Allah. Sekarang yang terakhir saudara, kota Yerusalem baru. Surga yang kita rindukan.
Siapa di antara saudara yang datang pagi hari ini? Simpanlah kerinduan itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5. Di sana ada sungai yang jernih bagaikan kristal keluar dari takhta Allah. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali dalam satu bulan. 12 kali dalam satu bulan. 12 dalam satu bulan ada 12 kali. Mereka akan melihat wajah Tuhan. Saudara, malam tidak ada di sana. Saudara, tidak perlu lampu. Sebab Tuhan menjadi cahayanya. Mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Wow, saudara, betapa kita merindukan tempat ini. Dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi laut kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan itu. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Saudara boleh baca ya di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang keempat, di situ mereka menyanyikan nyanyian Musa. Dan yang terakhir Wahyu pasal 21, saudara, di situ dituliskan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kita baca lagi ayat 16. Kota itu berbentuk 4 persegi panjangnya sama dengan lebarnya, dan dia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya, dan lebar dan tingginya sama. Ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Wow, saudara, inilah saudara firman yang kita bisa dengar pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, saudara, Roma pasal yang ke-8. Saya akan bacakan, saudara-saudara, Roma 8 ayat 19. Sebab ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendaknya Dia yang telah menaklukkannya. Puji Tuhan. Saudara, yang terakhir, saudara, demikian ayat 26, demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita bersama-sama, saudara, menyembah Tuhan di dalam Roh. Kalau saudara sudah masuk di dalam Roh, saudara akan lebih mendekat, mempunyai pengharapan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Suatu saat kita akan memuji Tuhan selama-lamanya di dalam surga. Tuhan Yesus memberkati. Enggak kepanjangan ya? Ya, puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan masuk di dalam doa kepada Tuhan dengan sebuah lagu Bapakku Rindu.
Terima kasih Bapa untuk saat ini kami bersama-sama boleh mendekatkan diri kami kepadamu adalah suatu kebutuhan yang penting di hari-hari yang kami lewati. Saat ini Engkau sudah memberkati jemaat-Mu dengan firman yang kami boleh dengar. Marilah Tuhan, biar ini boleh menjadi pertolongan kami untuk tetap melihat kerinduan kami, Tuhan, untuk janji-janji-Mu yang tidak pernah berubah. Dan ini membuat kami untuk berusaha untuk masuk ke dalam janji-janji-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menolong, menuntun kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu dan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Haleluya, terpujilah namamu. Kami yakin Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat yang benar-benar mencari Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, saudara-saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi
mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa,